Assalamualaikum teman-teman. Banyak ibu mengeluhkan anak yang susah konsentrasi ketika belajar, khususnya anak usia prasekolah. Apalagi anak-anak yang lebih suka aktivitas motorik. Rasanya susah mengajak mereka untuk duduk belajar kan? Gimana sih seharusnya? Yuk kita pelajari di video ini. Melatih konsentrasi anak sejak usia dini memang sangat baik. Tapi kita harus pahami, kemampuan konsentrasi juga tergantung pada perkembangan otak dan fisik anak. Karena itu, konsentrasi pada anak dan orang dewasa tentu sangat berbeda. Tidak tepat kalau kita berharap anak bisa konsentrasi duduk 1 jam, melakukan tugas yang sama. Ini penting untuk kita pahami dulu, karena kalau kita menggunakan standar penilaian yang salah, bisa jadi kita akan terus melihat kekurangan pada anak. Jadinya kita akan gagal menemukan potensi positif pada anak. Ada beberapa teknik sederhana yang bisa diterapkan orang tua untuk melatih konsentrasi anak. Teknik ini mudah sekali dilakukan. Kita hanya perlu melatihnya setiap hari. Yuk kita coba kenali satu persatu. Pertama, hitung perkiraan rentang konsentrasi anak. Konsentrasi itu ibarat otot, perlu latihan teratur supaya kuat. Tugas orang tua adalah menemani anak melatih rentang konsentrasinya. Ada konsep sederhana yang meskipun tidak pasti akurat, tapi kita mudah mengamati dalam keseharian. Yaitu, rentang konsentrasi biasanya bisa dihitung dengan rumus. Usia anak dikalikan 3-5 menit. Contohnya, jika usia anak 4 tahun, berarti kemungkinan rentang konsentrasinya 12-20 menit. Meskipun bisa juga kurang atau lebih, tapi ini bisa jadi panduan awal kita. Saat menemani anak belajar, kita bisa mulai dari rentang konsentrasi yang paling pendek, lalu pelan-pelan mendampingi anak menambah rentangnya tiap hari. Kedua, tempat belajar yang nyaman. Anak usia 4-5 tahun biasanya mudah terdistraksi terhadap rangsangan di sekitarnya. Sehingga tempat belajar yang nyaman itu penting kalau kita ingin latih konsentrasi anak. Nyaman tidak harus mahal. Nyaman itu artinya bersih, rapi, cukup cahaya, dan sedikit gangguan. Tempat belajar yang nyaman akan memudahkan anak dan juga orang tua. Ketiga, berikan tugas-tugas yang kecil. Tugas-tugas yang kecil lebih mudah diselesaikan. Saat mudah diselesaikan, kemungkinan anak untuk terus melakukannya jadi lebih besar. Inilah yang kemudian secara perlahan akan melatih konsentrasi anak. Contohnya, saat mengajak anak mewarnai pemandangan, kita bisa ajak anak mewarnai rumah, pohon, atau jalannya dulu. Kemudian secara bertahap arahkan anak untuk selesaikan yang lainnya, satu persatu. Tugas-tugas kecil ini akan memotivasi anak untuk terus mewarnai. Keempat, jangan lupa beri pujian. Setelah mengerjakan tugas yang diberikan, puji anak karena ia sudah berusaha konsentrasi mengerjakannya, terlepas dari bagaimanapun hasilnya. Nah, ini yang penting. Kita harus membedakan antara memberi pujian terhadap proses atau hasil. Saat kita fokus pada proses, anak akan termotivasi untuk terus berusaha, karena dia tahu yang penting adalah prosesnya. Kalau kita fokus pada hasil, saat hasilnya kurang memuaskan, maka anak tidak ingin berproses lagi, karena takut hasilnya tidak bagus. Kalau sudah begitu, melatih konsentrasi jadi sia-sia. Sekali lagi, anak di usia prasekolah secara alami menyukai banyak stimulasi dan permainan. Karena kalau tidak banyak stimulasi, perkembangan mereka mungkin akan terhambat. Jadi, kita hanya perlu terus latih konsentrasi anak dan membuat latihannya menyenangkan. Gak perlu khawatir kalau perkembangan anak gak secepat yang kita bayangkan. Yang pasti, proses ini bukan sehari 2 hari. Sebagai orang tua, kita perlu santai dan sabar dalam mendampingi anak. Pelan-pelan dibentuk jadi kebiasaan yang baik.
Kalau merasa video ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang terdekatmu ya. Kamu bisa diskusi lebih banyak di channel Telegram kami. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.